Pada tahun 2009, seorang perempuan mulai bekerja di sebuah warung makan besar. Warung itu tidak pernah sepi. Ramainya terasa tidak wajar, seolah selalu ada saja yang datang tanpa henti. Sejak awal beberapa karyawan lama sempat memperingatkannya. Mereka bilang, tempat itu bukan sekedar warung biasa. Namun, ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia bahkan memilih tinggal di mes yang disediakan oleh warung itu. Sampai suatu hari ia diminta mengambil barang di gudang. Ia langsung merasakan hawa pengap yang aneh. Di tengah keheningan itu terdengar bisikan pelan di telinganya. Sebelum sempat bereaksi, dari sudut gelap gudang, sosok hitam besar berdiri diam, menatap ke arahnya. Nafasnya tercekat, tubuhnya membeku. Ia langsung berlari keluar tanpa berani menoleh. Sampai suatu hari, ia mendengar percakapan rombongan santri yang baru datang. Mereka mengaku melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Mereka melihat pocong duduk di antara para pelanggan, ikut menyantap makanan yang sama dengan pelanggan. Sampai tiba-tiba semua karyawan kesurupan bersama-sama. Dalam kekacauan itu, tanpa sadar ia berjalan menuju panci besar, berisi air yang mendidih. Seperti ada yang menguasai tubuhnya, dan hingga akhirnya tangannya menyentuh air panas dan ia jatuh pingsan dengan luka yang melepuh. Itu, ia mulai menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ia mengetahui bahwa warung tersebut melakukan pesugihan. Tumbal yang diminta bukan sembarang orang, melainkan perempuan yang masih perawan. Dan ia adalah satu-satunya target yang tersisa saat itu. Namun, keluar dari tempat itu ternyata tak semudah yang ia bayangkan. Setiap malam, ia selalu bermimpi kembali ke warung itu. Awalnya, hanya sebagai pelanggan, tapi lama-kelamaan ia kembali menjadi karyawan. Mimpi itu terus terulang setiap malam tanpa henti. Dalam mimpi, ia menemukan sebuah tangga tersembunyi yang tidak pernah ada di dunia nyata. Saat ia hampir membuka pintu yang terkunci tangga, terdengar suara keras berteriak, "Jangan!" Dan ia langsung terbangun dengan tubuh gemetar. Namun ia ternyata tidak sendiri. Tanpa ia sadari, sejak kecil dirinya dijaga oleh sesuatu sosok yang menjaganya.